pameran akhir kuliah, mata kuliah, pemahaman peserta didik, dan pembelajarannya. Nama Erna Fitrianingsih, NIM A951 221044, PGSD kelas C, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang 1, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Observasi perkembangan peserta didik kelas 4 SD Negeri Ngadirejo 02 Sukoharjo. Latar belakang etnik dan kultural. Untuk suku yang ada di SD Ngadirejo 02 yaitu suku Jawa. Agama, terdapat 2 agama yang ada di SD Negeri Ngadirejo 02 yaitu Islam dan Kristen. Status sosial ekonomi, tempat tinggal yaitu rumah. Pekerjaan orang tua atau wali murid peserta didik. Yang pertama, pedagang. Yang kedua, buruh. Yang ketiga, wira swasta. Dan yang keempat, TNI atau polisi. Gaya belajar peserta didik di SD Negeri Ngadirejo 02 yaitu terdapat 3 gaya belajar. Yang pertama, auditori. Yang kedua, visual. Yang ketiga, kinestetik. Untuk keaktifan peserta didik, yang pertama yaitu mengenai peserta didik aktif dalam pembelajaran berlangsung. Yang kedua, kemampuan memahami dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, terdapat beberapa peserta didik yang ramai sendiri. Kemampuan berbahasa. Peserta didik memiliki kemampuan untuk bercerita dan berdiskusi dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa peserta didik yang belum aktif untuk mengikuti. Output yang dihasilkan yaitu terdapat 3. Yang pertama, observasi. Yang kedua, analisis. Ketiga, strategi pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran pendahuluan. Yang pertama, guru memberi salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik. Yang kedua, peserta didik memimpin pembacaan doa, dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi peserta didik, seperti bagaimana kabarnya hari ini, apakah kalian sering membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan rumah. Kegiatan yang keempat, arahkan sampai peserta didik menyebutkan energi. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran hari ini dan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti sintak yang pertama yaitu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Kegiatan yang pertama yaitu peserta didik memahami materi yang disampaikan melalui PowerPoint yang sudah disiapkan oleh guru.
Kegiatan yang kedua, peserta didik mengamati video mengenai percobaan transformasi energi. Yang ketiga, peserta didik dan guru berdiskusi mengenai materi dan video tersebut mengenai pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada percobaan kertas spiral yang diletakkan di atas lilin yang menyala? Yang kedua, mengapa kertas yang diikat benang dan diletakkan di atas lilin dapat bergerak? Sintak yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kegiatan yang pertama yaitu peserta didik mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru tentang transformasi energi. Kegiatan yang kedua, peserta didik menerima lembar kerja peserta didik yang sudah dipersiapkan oleh guru. Kegiatan yang ketiga, peserta didik mendengarkan instruksi yang diberikan oleh guru mengenai percobaan yang akan dilakukan dan bagaimana peserta didik dapat mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah diberikan oleh guru. Sintak yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kegiatan yang pertama, peserta didik membentuk kelompok yang beranggotakan 5 hingga 6 orang. Kegiatan yang kedua, peserta didik melakukan 2 percobaan yang dibimbing oleh guru. A. Peserta didik melakukan percobaan 1 dengan meletakkan kertas spiral yang sudah diberi benang dan diikat ke pensil, kemudian meletakkan di atas lilin yang menyala. B. Peserta didik meletakkan beras ke dalam kotak kardus yang kecil, kemudian digerakkan. Kegiatan yang ketiga, peserta didik kemudian menjawab pertanyaan. A. Energi apa saja yang ada pada percobaan tersebut? B. Apa transformasi energi yang kamu lihat? 4. Peserta didik melakukan diskusi bersama dengan kelompoknya dan dibimbing oleh guru. Sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 1. Peserta didik menyusun hasil pengamatan dan percobaan yang telah dilakukan. Yang kedua, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Sintak yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, peserta didik mendengarkan penguatan yang diberikan oleh guru dari hasil diskusi peserta didik. Yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya kepada guru apabila masih terdapat yang belum dipahami. Untuk kegiatan yang penutup, yang pertama yaitu peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan materi yang sudah dibahas, yaitu mengenai transformasi energi di sekitar kita. Untuk kegiatan yang kedua, mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan yang akan datang. Untuk yang kegiatan yang ketiga, peserta didik membaca doa bersama untuk mengakhiri pembelajaran yang sudah dilakukan. Jenis asesmen yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran tersebut yaitu terdapat 3. Yang pertama, diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan dalam 3 hal, yaitu pertama, pertanyaan pemantik, yang kedua, tanya jawab. Asesmen formatif dilakukan dengan cara melakukan observasi dan lembar kerja peserta didik. Asesmen sumatif dilakukan dengan cara tes tertulis kepada peserta didik.
kegiatan pembelajaran berlangsung, sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, peserta didik bisa bekerja sama dan saling membantu teman lainnya dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik aktif dalam melakukan percobaan. Rencana tindak lanjut yang pertama, dapat menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memilih media dan metode pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, dapat mengkondisikan peserta didik dengan baik.